Halo Samudra Muda, kembali lagi di Samudra Talk. Dengan suasana baru masih bersama saya Fauzan Azraf dari bagian Humas Universitas Samudra sebagai host dalam podcast kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang pertukaran mahasiswa merdeka. Bersama saya sudah ada Diki. Halo Diki, Halo Bang, apa kabar? baik sekali Bang. Baik sekali. Diki coba perkenalkan diri dulu ke teman-teman. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Diki Wayus, mahasiswa Universitas Samudra dari Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Dan keseharian sekarang apa nih Diki? Ya kebetulan ini saya kan angkatan 2021 dan ini lagi libur Bang. Lagi libur. Lagi libur jadi belum masuk kuliah tapi ada beberapa terlibat kegiatan di pengabdian dosen dan juga yang baru-baru aja saya ikut pembekalan sebagai survei Bank Indonesia. Gitu. Ada kegiatan ya. Selagi libur pun masih ada kegiatan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman Diki ini merupakan alumni dari program pertukaran mahasiswa merdeka. Benar ya Diki ya? Betul sekali Di Bang. angkatan berapa Diki? Tahun 2022, berarti angkatan kedua Bang. Angkatan kedua. Nah, kalau boleh tahu nih Diki pada saat mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini itu ngambil di univ mana? Saya ngambil di jauh ini, di Gimana itu? Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur. Loh, lumayan jauh ya. Benar sekali. Nah, itu gimana pada saat mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini, Diki memilih tempat itu atau secara langsung dipilih oleh pihak program pertukaran mahasiswanya? Oke. Jadi waktu angkatan kedua kami udah diberikan kesempatan untuk milih sendiri Bang. Memang sebelumnya di angkatan pertama itu kita milih pulau. Nah, di angkatan kedua kita bisa milih sendiri dan bahkan bisa langsung pilih kampusnya. Yang penting dia berbeda sama misalkan saya domisili dari Jawa, terus saya kuliah di Sumatera. Kita harus beda dari pulau itu dan saya kan dari Sumatera. Jadi yang penting jangan pulau Sumatera Oh, gitu. jangan sama dengan pulau domisili kita. Betul Oh, gitu. harus di luar. Benar sekali Bang. Dan berarti kita bebas memilih di mana asal di luar pulau Sumatera. Sumatera, betul sekali Dan Bang. pada saat mengikuti program itu, Diki ini tinggalnya di mana nih dengan teman-teman yang lain? Benar, waktu tinggal di sana tuh kami ada beberapa titik sebenarnya nggak langsung semua kumpul di satu tempat. Itu saya di kos sekitar 40 mahasiswa lah 40 yang mengikuti program ya. Itu kos kan tinggal di kos. Iya. Kosnya itu kalian yang nyari kah atau dari pihak program pertukaran apa dari kampus kalian? Dari kampusnya. Itu udah dari sananya, udah di panitia menyiapkan. Mungkin ya ada dari tim LO dan PIC-nya yang udah menyiapkan gitu. Nah, itu termasuk dari salah satu fasilitas yang kalian dapat. Selain dari kos yang disediakan, apa yang kalian dapat? Fasilitas. Fasilitas. Fasilitas seperti fasilitas di kos atau fasilitas selama Fasilitas berkegiatan? selama berkegiatan. Banyak kali Bang ya. Apa aja tuh? Mulai dari tiket keberangkatan. Nah, terus dan ketika keberangkatan tuh ada tiket, dia ada uang keberangkatan juga, ada Ada dapat. juga. Ada juga disediakan mungkin kan untuk diperuntukkan teman-teman yang jauh dari bandara. Benar-benar. Terus ketika berkegiatan ya kita ada dapat uang bulanannya juga ada uang bulanannya. Cuman memang saya kan kebetulan beasiswa. Itu disesuaikan. Oh, Jadi gitu. enggak double-double. Beda-beda ya. Betul. Nah, kan tadi Diki bilang yang mengikuti di tempat Diki ada 40 mahasiswa ya? Oh, itu di satu kos itu Bang. Di satu kos itu 40, tapi yang ikut lebih berarti? Sekitar 250-an Di seluruh. Universitas NTT itu? Iya betul. Wah, banyak juga ya. Nah, itu dari universitas mana aja? Diki ingat? Mungkin nggak semua Bang, tapi yang mungkin teman-teman tahu dari mahasiswa Universitas Samudra kalau sekitar Sumatera itu dari Aceh ada Unsia, terus ada Unimal dan ada UTU, dari Medan ya ada Unimed, ada USU, dan kalau dari Jawa UGM, Brawijaya, terus ada kampus dari Makassar, Kalimantan gitu. Berarti hampir dibilang semua univ juga ya? Hampir Dan gitu. ada univ swasta juga enggak deh? Ada Bang. Ada juga ya? Ada univ swasta yang bisa ngikut. Nih kan rame nih Diki yang ikut nih, ada 200 yang di kos kalian aja 40 orang. Betul. Nah, pada saat menjalankan program di universitas mana tadi? Universitas Nusa Cendana, Undana. Di Undana itu kalian dikelompokkan lagi apa memang semuanya tuh langsung terjun untuk berkegiatan ya? Benar.
Kami kan dibagi lagi per kelompok. Mungkin di setiap kampus kalau, mungkin Abang pernah lihat di Unsam kan ada dibagi LO-nya Iya lagi dari iya. mahasiswa, terus nanti ada dosen modulnya lagi, kami dibagi sekitar ada berapa ya, saya nggak ingat, tapi satu kelompok itu sekitar 19 sampai 20 orang mungkin, Per tiap kelompok. per tiap kelompok. Dan kegiatan apa yang kalian lakukan? Apa sekedar berkuliah, Mhm. sesuai dengan jurusan atau gimana tuh, apa yang kalian lakukan selama mengikuti program pertukaran mahasiswa ini? Banyak Bang ya, yang udah pasti pertama kita kuliah, Mhm, karena kan itu kesempatan kita untuk belajar di luar kampus. Terus yang kedua, ada kegiatan modul Nusantara. Nah, mhm. ini kegiatan yang cuman ada di PMM, karena Oh kita gitu. diberikan kesempatan mengenal tradisi, adat, budaya, dan kegiatan sosial yang ada di Mhm, masyarakat tempat kita PMM. Terus yang ketiga itu sebenarnya ya nggak harus dari program, tapi ya dari kita, namanya kita ke tempat baru pasti kan menjelajah benar benar. Dan itu berapa lama kalian mengikuti programnya? selama 1 semester. 1 semester, berarti kan kalian tidak mengikuti perkuliahan selama di sini kan, Iya, di di kampus universitas, asal Unsam, mhm. itu gimana? Apa ada konversi apa gimana? Dia ada konversi sebanyak 20 SKS dari kampus. Jadi kita sebelum berangkat, Mhm, kita tuh harus memilih dulu mata kuliah apa, kita lihat mata kuliah yang ada di sini kan, mhm, terus kita sesuaikan di kampus sana. Sebenarnya kampus sana yang harus menyesuaikan sini, jadi nanti mmm, untuk konversi ketika balik, jadi, semua mata kuliahnya itu maksudnya udah sesuai gitu. aman ya berarti ya? Aman, alhamdulillah aman. Dan terkait kegiatan di sana, kan ini Diki baru nih datang ke Iya, sana betul ya kan, betul, ibarat juga sebagai pendatang. betul. Ada ngerasa kayak ada shock Uh, culture nggak di sana? ini panjang sih kayaknya, Nah Bang. coba, nggak apa-apa, kita share aja di sini teman-teman. Oke, jadi gini ya, pertama, kenapa saya pilih kampus itu? Dari beberapa ketika mau berangkat sebelumnya kan dikenalkan sama dosen program kegiatan ini pertukaran. Jadi saya memilih di mana ikut sosialisasi, ketentuan-ketentuannya saya ikuti, akhirnya adalah beberapa list kampus yang Mmm, saya ingin datangi, dan itu kan seleksi lagi mulai dari itu tadi mata kuliah yang cocok, terus biaya hidup di sana, mhm, terus kultur di sana gimana, tetap harus riset dulu. Jadi iya nggak bener bener. terlalu sok, tapi walaupun namanya kita riset sama kita turun kan beda, dan ketika sampai di sana, yang paling apa ya, yang syok banget tuh karena kan di sana lingkungannya kebanyakan non ya, Mmm, kebanyakan non, dan bahasa itu kan bahasa timur ya sekali, beda ya, bener, dan juga cuaca lumayan waktu di sana tuh lagi musim panas, jadi mhm. pohon ada tapi daunnya kering semua. Nah di sana kan Diki bilang banyak yang non muslim. Bener. Nah perihal ibadah di sana gimana Diki? Perihal ibadah, saya kalau kita laki-laki sebenarnya kan bisa di mana aja, Benar, cuman satu ada satu kan kita biasa laki-laki sholat Jumat ya. mhm. Nah, saya itu ada mata kuliah yang bertepatan sama jam sholat Jumat, Nah gimana itu jadinya? dan, gimana ya, pasti ya kita berkomunikasi sama Iya, dosennya, kita minta itulah program mhm, PMM itu tadi, karena kita kan mempelajari, jadinya kita menghargai, bener bener. dan Kota Kupang, nah masyarakat Kota Kupang yang sangat patut diacungi jempol itu, mereka sangat toleransi, Oh jadi benar-benar toleransi, nggak pernah ada masalah tentang itu ya? nggak pernah Nggak ada pernah masalah, ada masalah. alhamdulillah. Dan benefit yang didapat nih selama mengikuti program di sana apa aja Diki? Banyak banyak sekali Bang ya. Nah, Yang pertama, kita ngerasain belajar di luar kampus. mmm, Nah, mungkin yang menghilangkan jenuh atau jenuh ya ya bener-bener. pengalaman baru kita di luar, dan juga kita ada berkesempatan ngambil mata kuliah di luar jurusan Mmm. kita. Oh Misal bisa gitu ya? bisa Bisa? gitu, cuman ya tergantung dari kampusnya lagi sih, Mhm Bang. mhm. Ya kalau saya kemarin ambil program studi apa maksudnya mata kuliah Mhm. yang sama, tapi saya ngambil di program studi yang berbeda. Oh tapi mata kuliahnya Mata sama? kuliahnya sama ya, Ah, kayak umum, kayak apa ya, bahasa Indonesia mhm gitu-gitu itu mhm. kan di setiap prodi itu kan ada. Iya Ya walaupun enggak semua, tapi saya ngambil banyak pilihan lah iya, yang bener bener bener. menyediakan mata kuliah itu. Terus benefit yang kedua, kita belajar tentang tradisi. Jadi kita tuh, pengalaman dan relasinya tuh gimana ya, mungkin, teman-teman sering merasa bahwasannya bagian kita tuh atau suku ataupun golongan kita itu golongan yang paling keren gitu. Mhm. Kita yang ngerti kelebihan golongan kita, tapi kita nggak, ketika orang lain cerita tentang mereka, suku mereka,
kita itu sering sekali kayak hampir nggak mau tahu atau kurang peka. Nah, Hmm. di sinilah kita saatnya belajar karena mungkin mereka nggak lihat suku kita dan mereka ngelihatnya dari cara kita, gitu. Oh, Jadi kok mau suku kita baik di program itu ataupun, golongan kita baik atau apapun itulah penyebutannya, maka bersikaplah yang baik, gitu. oh, baru dinilai suku kita itu juga baik lah gitu ya. Betul, Nah, gitu. itu kan banyak tadi benefit yang Diki bilang, Mhm, yang Diki dapat selama di sana. betul sekali, Bang. Nah, kalau kendalanya ada nggak kira-kira? Ada sih, Bang, Nah, apa aja gitu? ada, yang pertama kan tadi kalau di program ini kan ada kayak kita dapat biaya, Hmm. bulanan. Nah, itu sedikit terkendala gitu. Ini kan selain dari syok-syok yang Ya, soal, agak apapun itulah apapun. di tempat ini yang memang dari programnya, ada kayak kendala biaya bulanan, tetap cair tapi teman-temannya, cuman sedikit lambat. Jadi mungkin kalau teman-teman yang ingin ikut ya ada baiknya mempersiapkan gitu Mempersiapkan. dananya. Nah, ada dengar-dengar nggak kira-kira untuk tahun depan ini kegiatan ini bakal ada atau tidak? Kalau tahun depan ini berarti di semester kayaknya belum ada dengar Bang, karena biasanya kalau misalkan buka ya, Mhm, misalkan semester 7 nih mau iya. buka, itu udah seharusnya nih udah mulai bahkan udah tes, kebinekaan lah kalau Oh tidak begitu, salah gitu, udah mulai. Cuman ini nggak ada mungkin enggak ya, tapi nggak tahu kalau semester depannya ya lagi. kita harapkan semoga ada Oh kegiatan ini ya, ya. harus ada kayaknya Bang. Harus dari sekian banyak kegiatan MBKM, program Mhm, MBKM, mhm. kenapa Diki memilih program PMM ini? Jadi kan saya waktu mengikuti program itu kan di semester 3 Bang ya. Jadi, soal tentang kampus saja itu masih belajar, jadi Mhm, tentang program-program ini juga kurang tahu. Cuman karena mungkin lumayan aktif, jadi banyak tawaran-tawaran dari, dosen-dosen dikasih tahu, jadi, kayak banyak dikasih tahulah gitu mhm, tentang program ini kesempatan-kesempatan yang ada, jadi termasuklah PMM ini. Sebelumnya ya kalau niat kan program selain PMM kan banyak banyak Kampus bener. Merdeka. Ya saya ingin ingin ikut magang, tapi kalau di semester 3 kayaknya mau magang belum bisa aja, tapi menurut saya pribadi belum cukuplah gitu ilmunya. Jadi ada kesempatan ini, saya udah baca-baca tentang program, wah menarik sekali, saya berangkat Nah, gitu. selain dari PMM ini ada nggak niatan untuk tadinya setelah Mhm. mengikuti PMM ini mengikuti program MBKM lainnya? Ada Bang program magang, cuman waktu itu, udah magang juga Mhm. tapi bukan dari program Oh, bukan dari dari luar. ya dari program yang lain. Mhm. Cuman ya, ya sama-sama baguslah gitu. Nah, jadi selama satu semester Diki mengikuti program PMM ini, Mhm, yang menurut Diki hal yang paling berkesan selama mengikuti program ini apa? yang paling berkesan ya, yang paling berkesan menurut saya cara ini ya, kita berpikir menghargai orang lain itu menurut saya, ya selama ini sebelum mengikuti program ini tentang tradisi yang ada di sekitar aja mungkin tahu tapi nggak begitu Luas, ingin, tapi luas. setelah mengikuti program ini, setiap hal yang dilakukan masyarakat Mhm. itu ada makna-maknanya Di gitu sana dan ya? di sana dan Mhm. satu lagi Bang ya, Mhm. di sana kan juga ada ini kayak tradisi minuman gitu, Mmm, moke. Nah, mhm. mungkin kan kalau kita di sini tuh nggak boleh tuh minum itu, tapi mereka tuh tamu tuh ya harus Harus minum. Nah, minum. saya kan tuh sempet, "Ah, kok gini sih ah, kok gini Mhm. sih?" Tapi ketika udah menjalani paham-paham ternyata itu kan dari pohon lontar. Nah, m mereka itu banyak keluarga-keluarga yang bisa menafkahi keluarganya, Mhm. terus menyekolahkan anak-anaknya, itu dari hasil pohon itu. Makanya pohon lontar itu sebenarnya pohon yang sangat baik untuk mereka. Ya kita ambil positifnya bahwasannya hal yang buruk itu nggak selamanya serta-merta buruk aja gitu. Oke. Nah, moke ini sebenarnya jenis minuman apa ya? Menyebabkan apa ini sebenarnya? Kenapa dilarang gitu? Menurutnya kenapa Eee, dilarang? dia itu aduh, dia itu masyarakat Kota Kupang. Harus izin dulu deh. Iya betul, Kenapa enggak, itu? minuman moke itu dia termasuk minuman keras Oh, yang
setiap acara itu kita, apapun acara, Hmm, entah itu ada acara suguhan itu? ada itu. Oh, Jadi memang kebiasaan orang sana tuh gitu, mhm. dia wajar Ya gitu namanya juga maksudnya. tradisi mungkin Benar ya? itu tradisi ya, Tradisi. setiap orang tuh ada tradisi-tradisi yang mungkin kalau untuk pendatang tuh, "Ah, kok gini?" Itu Oh, iya. pasti, dan setiap acara ya mereka tuh ada suguhan minum seperti itu dan juga ada dansa. Nah, itu Oh, juga ada ya? dansa itu juga ada. Mhm. Jadi sebenarnya banyak hal yang benar-benar terbuka di sana. Jadi kita itu tadi, Harus Kak, bisa menghargai ya, bener, yang benar ya, poin-poin pentingnya itu satu, menghargai, menghargai ya. gitu. Jadi untuk keikutsertaan di PMM ini kita Mhm, banyak diajarkan untuk saling menghargai, bertoleransi, di mana betul kita berjumpa dengan tradisi-tradisi yang mungkin baru kita ketahui, betul rakyat yang mungkin, kebiasaannya baru juga kita temui. betul Jadi maka dari itu, kita memang diajarkan untuk bisa saling mengerti satu sama lain, benar ya, Dik, ya? betul, berbeda itu indah. Iya. Nah, jadi Diki, coba, kasih dong kata-kata untuk teman-teman kita, mungkin yang Heeh. Diki dapat selama pengalaman PMM ini atau yang kira-kira bermanfaat buat teman-teman apa? Oke, ini mungkin kata-kata untuk teman-teman misalkan program ini terbuka lagi. Jadi, mungkin teman-teman ketika baru dengar program ini sekilas kayak dikira program ini tuh kita dapat jalan-jalan, kita itu dapat hal-hal yang menyenangkan, cuman ya dari beberapa kendala yang udah ceritakan tadi kan juga ada. Jadi, intinya program ini tuh nggak semudah dibayangkan, tapi juga nggak sesulit yang dipikirkan. Makanya teman-teman juga harus mempersiapkan diri, waspada itu perlu, dan menikmati program sudah tentu. Apalagi kita bakal ditempatkan di wilayah yang baru bagi Betul, kita ya, bener jadi sekali, kita Bang. harus benar-benar mempersiapkan diri, kita nggak Iya, bisa memikirkan hanya datang ke sana, wah datang ke tempat baru, jalan-jalan gitu kan. iya betul. Di sana kita juga banyak belajar, banyak belajar bertoleransi yang pastinya Bener ya, sekali. heeh, dan mungkin teman-teman juga pengen tahu nih Diki, Mhm, Diki mendapatkan informasi terkait mhm. program pertukaran mahasiswa merdeka ini dari mana? Oh ya tadi itu sebelumnya, juga udah dijelasin tadi, Bang, Mhm, itu dari karena ya aktif lah karena saya juga kalau di UMSAM ini Komting namanya ya. mhm. Jadi ketua kelas, jadi kelihatan lah ada, jadi ditawar-tawarin, ini ada," termasuk PMM ini dan setelah saya cari tahu, PMM ini itu yang menarik gitu. Oh, berarti dari omongan-omongan teman-teman Bener juga sekali ya? bener sekali. Oh, nah jadi teman-teman buat kalian yang ingin tahu informasi terkait program-program menarik dan bermanfaat untuk kalian ke depannya, kalian bisa pantau sosial media Universitas Samudra di Instagram dan TikTok Unsam Official dan YouTube Unsam TV. Diki, terima kasih banyak untuk waktunya telah share Iya kepada kami tentang program pertukaran mahasiswa iya merdeka. sama-sama, Kak. Semoga menginspirasi teman-teman Iya. semuanya dan terima kasih juga untuk tim yang bertugas. Samudra Talk, berbagi cerita, berbagi inspirasi.